Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masalah puasa. Kali ini kita akan menyampaikan kesunahan-kesunahan puasa. Kesunahan-kesunahan puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur ini termasuk sunnah meskipun seseorang itu merasa, wah saya nggak makan sahur itu kuat. Maka niku justru tidak sahur itu tidak mendapatkan kesunahan puasa. Waktu sahur niku dimulai tengah malam kurang lebih jam 12. Waktu sahur dimulai tengah malam kurang lebih jam 12 sampai sebelum terbit fajar shadiq. Oleh karena itu, orang yang makan atau minum sebelum tengah malam, misalnya jam 10 atau jam 11, maka tidak disebut sahur, sehingga dia tidak mendapatkan kesunahan makan sahur itu. Bisa disebut makan sahur, bisa disebut sahur itu ketika dia makan atau minum meskipun sedikit, mulai jam 12 malam itu. Mulai jam itu bisa disebut makan sahur sehingga mendapatkan kesunahan puasa. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam selama tidak terjadi keraguan atas terbitnya fajar shadiq. Mengakhirkan sahur sampai waktu di mana di waktu niku kita ragu ini apakah sudah subuh atau belum, sampai itu kesunahannya. Kemudian yang ketiga adalah segera berbuka puasa bila yakin matahari telah terbenam. Yakin sudah masuk waktu maghrib, maka di situ kita harus sunnah segera berbuka puasa. Sehingga kalau mungkin saya masih kuat, nanti saja setelah tarawih saya buka, itu justru tidak mendapatkan kesunahan puasa. Jadi sunnahnya itu segera berbuka puasa kalau memang sudah yakin masuk maghrib. Nah, kesunahannya pertama, berbukanya itu disunahkan dengan buah kurma, jika tidak ada dengan manis-manisan, jika tidak ada dengan air putih. Kemudian yang keempat, berdoa ketika berbuka. Doa yang lebih utama adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama'u wa talatil uruku. Allahumma ini as'aluka an taghfirli bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Itu yang paling utama. Kemudian yang kelima, menjaga mulut dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terlebih hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang keenam, memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan banyak, baca Al-Quran, sholat, iktikaf, kemudian sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Memperbanyak amal kebaikan. Yang ketujuh, memperbanyak iktikaf, terutama pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Iktikaf itu di masjid dengan niat. Kita masuk masjid, iktikaf, meskipun di situ tidak ngapa-ngapa, tidak melakukan apapun, masuk dalam masjid niat iktikaf itu sudah pahala. Kalau kita masuk masjid iktikaf kemudian baca Quran atau sholat atau zikir yang lain, maka pahalanya selain iktikaf juga pahala yang ibadah yang lain itu. Kemudian yang 8, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Itu tidak berlebihan mengkonsumsi makanan yang halal, meskipun halal itu kalau dikonsumsi berlebihan, kewarken misalnya, itu juga tidak baik, apalagi haram. Halal saja kalau berlebihan tidak baik, apalagi haram. Kemudian yang ke-9, menghindari perkara-perkara yang syubhat, belum jelas hukum halal haramnya. 10, sholat tarawih. Kesunahannya adalah sholat tarawih dan sholat witir pada malam-malam hari bulan Ramadan. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan sholat tarawih. Kemudian meninggalkan kata-kata yang jelek atau tercela. Kesunahan lagi, meninggalkan kata-kata yang jelek, tercela. Maka bagi seseorang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya untuk tidak berkata bohong, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain dan sejenisnya seperti mencaci maki. Sehingga kalau memang ada seorang yang mencaci makinya, maka hendaknya dia berkata, saya adalah orang yang berpuasa, dengan 2 kali ucapan atau 3 kali, itu pun kalau memang tidak ditakutkan muncul sifat riya darinya. Jadi dalam Fathul Qorib itu ada disebutkan
Jadi ketika ada orang mencaci maki kita, kita mengatakan saya sedang berpuasa. Menurut Imam Nawawi itu memang diucapkan dengan lisan, memang diucapkan dengan lisan. Jadi kita dicaci maki orang, kemudian kita mengatakan saya puasa, itu diucapkan dengan lisan menurut Imam Nawawi. Tapi menurut Imam Ar-Rafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, itu diucapkan dalam hati. Jadi mengucapkan saya sedang puasa itu maksudnya mengingatkan dirinya sendiri. Jadi, menurut Imam Ar-Rafi'i itu intinya mengingatkan dirinya sendiri agar kita tidak membalas caci maki dari orang lain itu. Saya itu sedang puasa dalam hati. Itu jadi ada dua pendapat. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Disambung lagi insya Allah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.